Hai, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Isneni Sumiarsi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Masih melanjutkan belajar struktur organisasi kehidupan ya. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang jaringan. Jika di antara kalian ada yang belum menyimak video jaringan hewan dan tumbuhan dari channel ini, silakan simak dulu videonya supaya belajar kita berkesinambungan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang organ dan sistem organ. Simak videonya dengan baik ya. Selamat belajar. Organ dan sistem organ. Materi ini merupakan pelajaran IPA kelas 7 semester 2. Kita bahas yang pertama tentang organ. Organ adalah kumpulan beberapa jenis jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Dibedakan menjadi dua, yaitu organ hewan dan organ tumbuhan. Organ pada hewan. Organ pada hewan dibedakan menjadi yang pertama yaitu organ dalam, kemudian yang kedua yaitu organ luar. Organ dalam yaitu organ-organ yang terletak di dalam tubuh. Sebagai contoh, ginjal, jantung, hati, otak, serta paru-paru. Sedangkan organ luar adalah organ-organ yang tampak dari luar tubuh. Misalnya, mata, hidung, dan telinga. Berikutnya, kita akan melihat jaringan penyusun organ pada hewan beserta fungsinya. Di sini ada tabel berisi 7 buah organ yang terdapat pada hewan. Yang pertama yaitu organ mata. Di sana terdapat jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Mata berfungsi sebagai penglihatan. Kemudian yang kedua ada organ telinga. Terdapat jaringan tulang, jaringan otot, jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan syaraf. Telinga berfungsi sebagai alat pendengar dan keseimbangan tubuh. Organ yang ketiga yaitu ginjal. Jaringan penyusunnya yaitu jaringan saraf, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan ikat. Ginjal berfungsi sebagai alat pembersih darah, juga mengeluarkan zat sisa yang dibawa oleh darah melalui proses ekskresi. Organ yang keempat yaitu jantung. Jaringan penyusunnya adalah jaringan otot, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan epitel. Jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Organ yang kelima yaitu hati. Jaringan penyusunnya jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan epitel. Hati berfungsi sebagai penawar racun. Organ yang keenam yaitu otak. Jaringan penyusunnya jaringan saraf, jaringan ikat. Otak berfungsi sebagai alat pengatur koordinasi tubuh. Kemudian yang ketujuh yaitu organ paru-paru. Jaringan penyusunnya adalah jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan epitel. Paru-paru berfungsi sebagai alat pernapasan. Berikutnya kita bahas organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan terdiri atas akar, yang kedua batang, kemudian yang ketiga adalah daun. Ketiga organ utama pada tumbuhan ini tersusun atas jaringan yang sama yaitu jaringan dermal
atau jaringan penutup, kemudian sistem jaringan pembuluh, dan yang ketiga adalah sistem jaringan dasar. Untuk sistem jaringan dermal atau penutup berupa jaringan epidermis yang terletak di bagian terluar tubuh tumbuhan. Sedangkan sistem jaringan pembuluh terdiri atas xilem dan fluim, di mana jaringan pembuluh ini terletak di antara sistem jaringan dasar yang berupa jaringan parenkim. Berikutnya, kita lihat jaringan penyusun organ pada tumbuhan beserta fungsinya. Ada 3 organ utama. Yang pertama yaitu daun. Jaringan penyusunnya adalah jaringan epidermis, jaringan tiang, jaringan bunga karang, serta jaringan pengangkut berupa xilem dan fluim. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, tempat penyimpanan makanan cadangan, tempat pengeluaran air melalui transpirasi dan gutasi, serta tempat penyerapan CO2 dari udara. Organ yang kedua yaitu batang. Jaringan penyusunnya adalah jaringan epidermis, jaringan parenkim, serta jaringan pengangkut. Batang berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan, jalur pengangkutan hasil fotosintesis, air, dan garam-garam mineral, serta tempat penyimpanan makanan cadangan. Organ yang ketiga yaitu akar. Jaringan penyusunnya adalah jaringan epidermis, jaringan parenkim, serta jaringan pengangkut. Akar merupakan alat penyerapan air, kemudian zat hara dan garam-garam mineral dari dalam tanah, serta tempat penyimpanan makanan cadangan. Kita lanjutkan pada sistem organ. Sistem organ merupakan sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama agar tubuh tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Sistem organ dibedakan menjadi yang pertama, sistem organ pada hewan atau manusia. Berikutnya, sistem organ pada tumbuhan. Kita bahas sistem organ pada manusia. Yang pertama, sistem pernapasan. Sistem pernapasan berfungsi menyerap oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Organ penyusunnya ada hidung, kemudian laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan paru-paru. Kemudian sistem organ berikutnya, sistem ekskresi, berfungsi mengeluarkan sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak digunakan lagi. Organ penyusunnya ada kulit, hati, paru-paru, serta ginjal. Sistem organ yang ketiga yaitu sistem pencernaan. Berfungsi untuk mencerna makanan sehingga makanan dapat diserap oleh usus halus dan masuk ke darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kalian pasti masih ingat dengan baik organ-organ yang menyusun sistem pencernaan manusia. Sistem organ yang keempat yaitu sistem peredaran darah. Sistem ini berfungsi mengangkut zat-zat yang dibutuhkan untuk kegiatan tubuh dan mengeluarkan zat yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Penyusunnya terdiri dari jantung, pembuluh darah, serta darah. Sistem yang kelima yaitu sistem gerak. Berfungsi untuk melakukan gerakan tubuh. Terdiri atas tulang atau rangka yang berfungsi pertama sebagai pelindung atau penunjang. Yang kedua, pembentukan sel darah. Ketiga, tempat melekatnya otot. Kemudian, rangka juga merupakan alat gerak pasif. Nah, inilah gambaran dari rangka tubuh manusia. Kemudian, selain rangka ada juga otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Kalian pasti masih ingat bahwa yang melekat pada rangka
adalah otot lurik. Yang keenam, yaitu sistem saraf. Sistem saraf berfungsi untuk merespon rangsang, kemudian mengontrol fungsi organ tubuh. Penyusunnya terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, serta serabut-serabut saraf. Sistem organ yang berikutnya yaitu sistem hormon. Berfungsi sebagai kontrol kimia, kemudian mengatur fungsi organ tubuh. Sistem hormon akan menghasilkan kelenjar. Sebagai contoh, misalnya di sana ada kelenjar pituitari, kelenjar pankreas, kemudian kelenjar adrenalin, dan yang lain-lain. Sistem organ yang ke-8 yaitu sistem reproduksi. Sistem ini berfungsi untuk melestarikan dan melanjutkan keberlangsungan spesies atau keturunannya. Nah, dibedakan menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada wanita serta sistem reproduksi pada pria. Pada sistem reproduksi wanita, di sana terdapat ovarium, ovidak, ada juga rahim atau uterus. Sedangkan pada sistem reproduksi pria, terdapat organ-organ seperti penis, kemudian skrotum, epididymis, vas deferens, fascicula seminalis, ductus ejaculatorius. Bisa kalian cermati pada gambar. Kita lanjutkan pada sistem organ tumbuhan. Terdiri dari sistem pengangkutan yang berfungsi untuk mengangkut air, garam-garam mineral, dan bahan-bahan makanan ke bagian tubuh yang memerlukan. Organ penyusunnya terdiri dari akar, batang, dan daun, di mana di sana terdapat jaringan xilem serta jaringan floem. Sistem organ yang kedua yaitu sistem transpirasi. Sistem ini berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan air. Nah, ini gambarannya, air yang masuk akan diserap oleh akar, kemudian dia akan naik mengikuti kapiler pada tumbuhan. Kelebihan air akan dikeluarkan melalui daun dengan bantuan stomata, atau juga melalui batang dengan bantuan lentisel. Yang berikutnya, sistem pernapasan. Sistem ini berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ penyusunnya terdiri dari akar, batang, dan daun. Nah, sebelum kita akhiri ada latihan soal yang bisa kalian diskusikan bersama Bapak Ibu guru atau juga orang tua di rumah. Latihan soal berisi tentang pertanyaan dari materi organ pada tumbuhan serta organ pada hewan. Ada juga latihan soal tentang sistem organ, baik sistem organ pada tumbuhan atau juga sistem organ pada hewan. Nah, demikian materi kita. Keep spirit, stay healthy. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Semoga belajar kita kali ini bermanfaat. Sampai berjumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.